Jemaat Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam ibadah online JKIB PCC pada hari ini. Tak terasa ya, kita telah masuk di bulan terakhir 2021. Wah, kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sampai di penghujung tahun ini seharusnya membuat kita semakin bersemangat dalam ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mempersiapkan perjamuan kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur ini adalah minggu yang pertama di bulan terakhir dalam tahun ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan karena kebaikan-Mu, rahmat-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah untuk hidup kami. Dan saatnya pada hari ini dalam ibadah kami mengucap syukur kepada Engkau lewat apapun yang kami kerjakan dalam ibadah ini. Biar segala hormat pujian Tuhan kami kembalikan hanya kepada Engkau sang pemilik hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Seluruh jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan kasih Tuhan. Musim demi musim Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak perlu khawatir, tak perlu takut, sebab pemeliharaannya sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak habis-habisnya gunakan syukur bagi-Mu Yesus, karena kasih setia-Mu, kasih anugerah-Mu melebihi apa yang kumajukan. Sungguh besar Engkau Tuhan, kemurahan-Mu, kasih dan rahmat-Mu Yesusku selalu ada bersamaku, mengiringi hidupku. Haleluya, Dia Bashirara Magara Bashirara Dia Bashirara Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dinyatakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. sekali katakan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, hanya Kau Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi. kemuliaannya disaksikan, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
penolongku satu-satunya dalam hidupku. Hanya Engkau yang ku percaya. Engkaulah pengharapan bagi jiwaku. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah Tuhanku, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pujilah namamu Yesus, hanya kepadamu ku berseru. Engkaulah tempat tumbuhan hatiku. Ku berseru kepadamu Yesus Tuhan. Padamu ada kekuatan, ada pertolongan bagi hidupku Yesus. Ku berseru padamu dalam setiap kesesakan, dalam pergumulanku. Engkau ada bersamaku Yesus. Tempat perlindunganku hanya Kau. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai firman Tuhan, saya ajak saudara untuk mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru, di bulan yang baru ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat Tuhan yang selalu mengalir bagi setiap orang yang merindukan Tuhan. Terima kasih untuk hati yang haus dan lapar, yang dengan setia mengikuti ibadah pagi hari ini. Hamba berdoa biar ketika firman Tuhan disampaikan, keubahan hidup terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah hidup. Tuhan, firman-Mu berkuasa untuk menjadi jawaban di tengah-tengah kebutuhan jemaat. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari sama-sama dengan saya kita buka Hakim-Hakim pasal 11. Kita akan baca Hakim-Hakim 11, agak panjang saudara, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yeftah dan Gilead. Adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Top. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka.
Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang memiliki nama Yefta. Arti nama Yefta itu bagus banget, artinya Tuhan membuka pintu. Tetapi mari kita lihat nama yang sebagus itu tidak sejalan dengan nasibnya dia. Alkitab jujur sekali berkata bahwa Yefta ini adalah anak dari perempuan sundal. Dia lahir di tengah-tengah nafsu bapaknya dengan perempuan yang bukan istri secara sah. Saudara, masa lalu Yefta ini begitu pahit. Bukan cuma sekedar dia lahir sebagai anak haram. Sebenarnya saya tidak suka dengan istilah anak haram, saudara. Istilah anak haram itu tidak pas. Sebab tidak ada satupun anak yang meminta untuk lahir di keluarga mana. Dan tidak ada satupun anak yang bisa memilih untuk memiliki kebangsaan apa. Dia lahir karena kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemalangan yang dialami Yefta bukan cuma sekedar dia lahir di tengah-tengah keluarga yang merupakan keluarga yang tidak sah di hadapan Tuhan. Tetapi Yefta juga ketika dia mulai besar, saudara-saudaranya yang lain, jadi bapaknya menikah dengan sah lagi dan melahirkan anak-anak yang merupakan adik-adiknya itu, mereka menolak Yefta. Nah saudara, bukan sekedar menolak, tetapi mereka mengusir. Kamu gak ada bagian di antara kita, pergi kamu dari antara keluarga ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah yang dialami Yefta itu adalah masalah-masalah yang sangat-sangat membuat dia menjadi orang yang lari daripada masalah. Saudara lihat dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, maka larilah Yefta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara lihat betapa pecundangnya Yefta. Udah lahir punya masa lalu yang buruk, diusir di tengah-tengah keluarga. Sebenarnya bisa aja dia untuk tetap bertahan ada di tengah-tengah keluarga yang tidak menyukai dia. Tetapi Yefta memilih untuk lari. Nah, ada banyak di antara saya dan saudara seringkali mengambil sikap sama seperti Yefta. Ketika kita tertolak, ketika kita merasa tidak diterima di satu tempat, kita memilih untuk pergi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana orang yang sepertinya pecundang di hadapan di mata orang dunia, udah lahir di tengah-tengah keluarga bukan keluarga yang sah, ya istilahnya anak di luar nikah, saudara. Dia pun ditolak di tengah keluarganya. Dan yang terakhir, dia lari dari antara keluarganya dan berkumpul sama petualang-petualang dan merampok bersama-sama dengan mereka. Saudara, kira-kira kalau ada di antara saudara yang sedang mendengarkan ibadah pagi hari ini, ada di antara saudara yang kepengen punya menantu kayak gini? Tentu saja ini tidak masuk dalam kriteria calon menantu idaman, saudara ya. Ini tipe-tipe seperti ini, tipe-tipe yang dicoret dalam daftar menantu idaman. Tetapi mari kita lihat, di tengah-tengah sikap, sifat, masalah yang dialami oleh Yefta, Alkitab mencatat bahwa, perhatikan ayat 1, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, dari segi mana saudara lihat dia pahlawan? Dia anak yang tidak diinginkan, dia anak tertolak, dia kumpul sama kelompok orang-orang yang merampok. Di mana? Di mana letaknya dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa? Hal ini saya mau jelaskan buat saudara bahwa begini. Seburuk apapun kita di pandangan manusia, sejelek apapun masa lalu yang kita punyai, tetapi di hadapan Tuhan, Alkitab ini jujur berkata bahwa adapun Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Untuk sejenak saya mengajak saudara semua yang sedang mengikuti ibadah ini, saudara kembali lihat diri saudara sendiri, dan saudara mulai berpikir, Tuhan, apakah aku seperti Yefta? Masa laluku buruk di hadapan orang lain, hidupku sepertinya berkumpul dengan orang-orang yang tidak berguna, aku tertolak di mana-mana. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat Tuhan. Manusia selalu melihat apa yang nampak
nampak dari luar, tetapi Tuhan selalu melihat hati. Perhatikan ayat ini berkata, tetapi adapun Yefta orang Gilead itu, Tuhan loh yang bicara. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yefta yang menurut orang itu, menurut orang-orang pandangan manusia, dia adalah pecundang. Tetapi di hadapan Tuhan, Yefta ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mari kita lihat ada 3 hal yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Yefta sehingga hidupnya benar-benar berubah dari nol, dari zero, from zero menuju hero. Ada 3 hal yang saya akan bagikan buat saudara. Kenapa Yefta ini benar-benar bisa mengalami perubahan dari yang kumpulannya bajingan, dia bisa menjadi jenderal yang paling top pada zamannya, dan tercatat dalam firman Tuhan dia jadi merupakan seorang hakim pada masanya. Saudara, yang pertama mari kita lihat bahwa pribadi Yefta, kenapa yang darinya masa lalu buruk dia bisa berubah, bisa menjadi pahlawan di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari saudara catat bersama pelajaran penting dari Yefta ini. Yefta ini adalah seorang yang gampang untuk move on. Saudara, kalau kita baca dan lewat apa yang saya sampaikan di awal-awal, sakit hati dong saudara. Anak dia tidak minta dilahirkan, tetapi kenapa ketika dia lahir dia dikatain anak haram? Kenapa ketika dia lahir dia tidak diterima oleh saudara-saudara yang lain? Dan bahkan yang dia harapkan seorang papa yang akan berperan dalam hidupnya, bapaknya pun tidak berbuat apa-apa. Dan saudara lihat, ketika bapaknya tidak berbuat apa-apa, dia masih berharap bahwa tua-tua di desanya, di kotanya itu akan menolong dia untuk mengukuhkan posisinya di tengah-tengah keluarga. Ingat saudara, dalam pembacaan ini Yefta pun bilang, kenapa kalian datang kepada saya? Dulu kalian tidak berbuat apa-apa terhadap saya, tapi kenapa ketika kalian terdesak, kalian datang kepada saya? Nah, hal yang pertama yang kita perlu belajar daripada kehidupan Yefta, yang pertama, dari pecundang dia bisa berubah untuk menjadi jenderal yang top banget. Ternyata pribadi Yefta adalah pribadi yang gampang move on. Saudara, ada banyak di antara saya dan saudara, di antara jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini. Berapa banyak di antara kita yang kalau udah sakit hati, kalau udah tertolak, kalau udah marah, sampai berkata begini, sampai mati saya nggak mau ketemu orang itu. Sampai mati saya nggak mau baikan dengan orang itu. Saudara, pribadi-pribadi yang seperti ini adalah pribadi-pribadi yang tidak bisa melihat apa yang dilihat Tuhan dalam hidup kita. Manusia lain berkata bahwa Yefta pecundang, Yefta kumpulan para bajingan, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata Yefta adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa saudara? Ternyata kualitas yang dimiliki oleh Yefta, Yefta itu punya hati yang gampang move on. Mari kita lihat pagi hari ini dalam kehidupan kita. Berapa banyak kekecewaan yang kita masih pendam. Berapa banyak dendam kesumat yang masih kita awet-awetkan. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku yang bilang begini. Ternyata waktu kita marah 5 menit, itu akan membuat sistem imun tubuh kita berjam-jam tidak berproduksi. Saudara bayangkan. Ternyata coba kita bayangkan kalau kita marah 5 menit, sistem imun kita mogok, tidak bekerja. Bagaimana dengan saudara yang mungkin hari-hari ini sakit-sakitan, dikit-dikit pilek, dikit-dikit flu, gampang terserang kuman? Apakah karena bisa saja disumbang karena saudara masih suka nyimpan kepahitan? Nah, yang pertama kita belajar saudaraku yang dikasih Tuhan. Pribadi yang pecundang di mata manusia, dia berubah menjadi jenderal yang hebat. Ternyata karena apa? Tuhan tidak salah mengatakan bahwa Yefta ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ternyata kualitas gampang move on itu dimiliki oleh Yefta. Kekasih Tuhan, kenapa Yefta itu punya kualitas gampang move on? Sebab dia tahu bahwa pekerjaan yang ada di hadapan dia, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya lebih besar dari sakit hati. Amin saudara. Kalau saudara tahu ada banyak tanggung jawab yang harus saudara kerjakan, ada banyak pekerjaan Tuhan yang saudara harus selesaikan, yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupanmu.
Buat apa saudara tahan, memendam, menyimpan sakit hati, mengawet-awetkan sakit hati sampai membuat saudara tidak bisa berbuat apa-apa? Yang pertama kita belajar, poin penting pertama, Yeftah dari pecundang berubah menjadi pahlawan. Ternyata satu sifatnya, dia gampang move on. Kekasih Tuhan, sebelum kita melangkah kepada poin yang kedua, tanggalkan kecewa, tanggalkan sakit hati, buang jauh-jauh kepahitan. Sebab kalau kita tetap kepahitan, kita tidak akan pernah melihat pekerjaan besar yang sedang Tuhan percayakan. Dan sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di zaman kita. Haleluya. Yang kedua, Yeftah menjadi pribadi yang berani. Dan keberaniannya ini bukan sekedar keberanian yang ngawur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeftah ini ternyata kualitas yang dimiliki yang kedua, selain dia gampang move on, dia itu berani. Tapi beraninya bukan berani yang ngawur. Ada banyak di antara kita berani sih berani, tapi beraninya ngawur. Berani maki-maki teman pelayanan, berani maki-maki orang lain. Itu bukan keberanian yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau keberanian ilahi. Nah, saudara tahu musuh bebuyutan dari bangsa Israel adalah Bani Amon. Tetapi ketika orang-orang itu datang kepada Yeftah, ya, ketika tua-tua Israel itu datang kepada Yeftah untuk meminta, karena mereka terdesak, musuh bebuyutannya ini bolak-balik menyerang dan mereka mulai terdesak. Saudara bayangkan, akhirnya tua-tua ini datang dan meminta kepada Yeftah. Saudara kebayang gak? Orang seperti Yeftah, dia benar-benar memiliki keberanian. Kenapa Yeftah memiliki keberanian yang luar biasa itu? Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11b berkata, Yeftah membawa masalahnya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, keberanian yang dia miliki bukan karena keberanian yang ngawur, tetapi keberanian karena dia bawa masalahnya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sangat yakin bisa memenangkan pertempuran dengan Bani Amon. Sebab apa? Dia tahu dia bawa kemana masalahnya. Ada banyak di antara kita ketika kita menghadapi masalah, kita bawa masalah kita kepada pertolongan manusia. Kita bawa masalah kita cari pembelaan manusia. Kita bawa masalah kita, bahkan yang ekstrim, kita bawa masalah kita ke media sosial. Kita curhat di Facebook, kita curhat di Instagram, kita curhat di media-media sosial yang kita punya. Sehingga masalah bukannya selesai, tetapi masalah semakin menekan hidup kita. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Yeftah, yang dulunya pecundang diubah menjadi pahlawan. Kenapa dia punya keberanian? Sebab dia tahu kepada siapa dia membawa masalahnya. Kekasih Tuhan, banyak di antara saya dan saudara, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan apa yang kita, masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kadang hati kita enggan. Kok enak ya kalau datang kepada Tuhan otomatis saya harus mengampuni. Kok enak orang itu. Kok enak kalau kita mengampuni berarti tidak ada pembalasan untuk orang yang merugikan kita. Saudara, belajar di poin kedua ini. Yeftah tahu membawa masalahnya. Kepada siapa dia harus bawa? Sebab dia percaya ketika dia bawa masalahnya kepada Tuhan, maka pembelaan Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi. Dan memang menjadi kenyataan. Yeftah dan pasukannya mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku yang kekasih, dalam poin yang ketiga, yang terakhir, yang saya mau sampaikan buat saudara, ya, dalam poin yang kedua tadi, kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang bawa masalah pun masih masalahnya setengah-setengah, separuh-separuh. Nah, pada poin yang ketiga ini Tuhan berbicara, Yeftah, kenapa dia dari pecundang berubah menjadi pahlawan? Karena Yeftah berbeda sebab roh Tuhan menyertai dia. Hakim-Hakim 11 ayat 29 berkata, lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa dan Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon.
Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga ini berbicara bukan cuma sekedar Yefta menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Tetapi poin yang ketiga ini dahsyat banget saudara. Yefta berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Tuhan menghinggapi. Terjemahan yang paling tepat bukan sekedar roh Tuhan menghinggapi, tetapi terjemahan yang paling tepat berbicara bahwa roh Tuhan ada dan menunggal dalam kehidupan Yefta. Istilah zaman now, Immanuel, roh Tuhan bersatu, roh Tuhan tinggal dan menyertai dalam kehidupan Yefta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada saudara. Ini yang membuat Yefta yang dulunya pecundang berubah menjadi pahlawan. Karena ketika dia yakin Tuhan ada dan Tuhan berjalan dengan dia, siapa lagi yang kita akan takutkan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berbicara kepada jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini. Apa masalah saudara? Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara apa? Kekurangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah deadline, masalah apapun. Belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Arti berjalan bersama Tuhan bukan cuma sekedar roh yang menghinggapi kita, tetapi roh itu ada dan tinggal dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Bahkan kita sudah tahu persis janji firman Tuhan bahwa aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Tetapi yang sering kali membuat kita kurang percaya, yang membuat kita galau, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi ketika kita melihat kenyataan yang terjadi di depan mata kita. Saudara, saya sudah bilang buat saudara di doa pagi beberapa waktu yang lalu, kadang-kadang di depan mata kita, kenyataan fakta di depan mata kita itu sering kali menipu. Ya, dokter vonis kanker, dokter vonis jantung, dokter vonis hidupmu tidak lama lagi. Itu kenyataan yang terjadi di depan mata kita. Tetapi percayalah, ketika Roh Kudus hidup, ketika Tuhan manunggal dalam hidup kita, ketika Immanuel betul-betul kita sadari ada dan berjalan bersama dengan kita, maka saudara, percayalah, fakta yang di depan mata itu seringkali menipu. Itu hanya untuk membuat kita sungguh-sungguh berserah dan sungguh-sungguh benar-benar melakukan apa yang Yefta lakukan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, berapa banyak di antara saya dan saudara yang masih separuh-separuh percaya. Aku percaya Tuhan kalau ada bukti terjadi. Aku percaya Tuhan pakai waktu. Kalau sampai besok Tuhan gak tolong, aku gak Tuhan-Tuhanan lagi. Saudara, bertobat. Waktu kita berbeda dengan waktunya Tuhan. Nah, kita sudah baca selanjutnya apa yang Yefta alami. Bagaimana Tuhan memberikan apa yang sungguh-sungguh merupakan bagian dari Yefta. Apa yang Tuhan pernah katakan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, itu benar-benar tergenapi. Kenapa Yefta bisa berubah dari yang pecundang berubah menjadi pahlawan yang gagah perkasa? 3 hal ini saudaraku yang dikasih Tuhan. 3 hal ini, dia pribadi yang gampang move on. Periksa hati. Siapa yang masih suka kepahitan? Siapa yang suka masih gampang tersinggung dan tersinggungannya itu disimpan sampai lama dan berubah menjadi kepahitan? Dan yang kedua, siapa orang yang hidupnya tidak memiliki keberanian belajar? Bukan cuma sekedar berani yang biasa, tapi belajar memiliki keberanian ilahi. Berani karena tahu bahwa kepada siapa masalah ini. Dan yang ketiga, Yefta tidak pernah berjalan separuh-separuh, tetapi dia berjalan dan meyakini bahwa dengan siapa dia berjalan itu akan menentukan kemenangannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di awal minggu ini, di awal minggu di bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini, saudara, mari kita belajar bahwa nanti sebelum kita masuk di tahun 2022,
Mari kita belajar, jangan tinggal menjadi pecundang saudara. Jangan tinggal menjadi orang yang susah move on. Jangan tinggal menjadi orang yang tidak tahu kemana membawa masalah. Tetapi berjalan seperti Yeftah. Dia tahu dengan siapa dia berjalan. Dia tahu bersama siapa dia akan memenangkan pertempuran-pertempuran di hadapannya. Ini yang menjadi pesan saya. Jangan sampai saudara kita masuk di tahun 2022, kita masih tetap pecundang, kita masih tetap kalah, kita masih tetap menjadi orang-orang yang bolak-balik tidak melihat janji Tuhan tergenapi. Karena apa? Karena kita memilih untuk tetap menjadi pecundang. Kekasih Tuhan, dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, hai, sebutkan nama Anda dan katakan bahwa kamu adalah orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Hamba percaya bahwa ibadah ini adalah ibadah perjumpaan kami dengan Engkau. Ibadah yang bukan cuma sekedar kami mengikutinya, tetapi kami mau ibadah ini mengubahkan hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami bolak-balik menjadi pecundang. Tetapi biar di ibadah ini kami belajar untuk melepaskan, untuk kami melepaskan segala sesuatu yang mengikat kami. Kami tahu kami gak bisa mengubah masa lalu kami, tapi kami bisa mengubah masa depan kami dengan berjalan bersama Tuhan, sama seperti Yeftah. Gampang move on, berjalan sepenuh hati bersama Tuhan, dan tahu menyerahkan di mana tempat yang tepat untuk dia menyerahkan masalahnya. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami, pakai kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi berkat di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saatnya kita mengambil bagian untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan, mari kita bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh mengambil bagian perjamuan kudus ini. Kami tetap menyadari Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kami manusia. Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan memilih kami, Tuhan memisahkan kami dari dunia ini dan membuat hidup kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memanggil kami boleh meresponnya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas umat kami. Memberkati perjamuan kudus ini, kami boleh dilayakkan, kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur atasnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih. Cawan perjanjian yang Tuhan berikan pada kami. Darah yang tertumpah, yang tercurah bagi kami. Menyucikan hidup kami dari segala hukuman dosa. Hidup kami boleh ditahirkan, disucikan. Terima kasih buat darah-Mu yang tertumpah bagi kami Tuhan. Kami mau tetap menghargai Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kasih yang sejati. Terima kasih Bapa Surgawi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama saudara kita mengucap syukur. Mari kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hidup kami boleh Tuhan mengalami pemulihan yang Tuhan berikan pada kami. Hidup kami boleh Tuhan mengucap syukur atas kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami boleh diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan yang
yang berlimpah atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Pastor Shirley Roti. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini di awal bulan ini, mari tetap membuat kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ibadah yang sejati adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Papa Mama jangan lupa ya, setelah ini akan dilanjutkan dengan ibadah online Aba Kids. Linknya dapat dilihat di media sosial atau setelah ibadah ini dapat langsung mengikuti ibadah online Aba Kids. Intimacy Worship adalah wadah bagi kita semua untuk dapat beribadah bersama di setiap hari sebelum melakukan aktivitas. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengakses Intimacy Worship setiap hari jam 5 pagi. Dan itu dapat diikuti jam berapa saja, tapi kita akan membuka linknya di jam 5 pagi. TDG setiap hari Sabtu jam 6 sore. Teman-teman dapat mengikuti ibadah dengan link yang telah dibagikan di media sosial TDG. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bersama Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan bersama, memuliakan dan memegahkan nama Tuhan. Haleluya. Mari semua bersama katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah, menarilah, dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia, kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi baginda. Haleluya. Sekali lagi katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah, dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia, kuat dan berkuasa. Kami mau bersorak-sorai
Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita memohon kasih anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati kami seluruh keluarga. Dimanapun kami berada, Tuhan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh menerima berkat anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandungan-Mu, hasil bumi, hasil ternak-Mu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang ditunjukkannya kepadamu. Ya, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terima kasih Tuhan, segala berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari saudara-saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus boleh menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.